Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah. Saya di sini bersama dengan rekan-rekan saya, Arya Sofa, Ferry Andika, Ilham Akbar, dan juga Septi Kartika, di mana kami berasal dari kelompok 6, akan menjelaskan mengenai memahami konselor lintas budaya. Baiklah, yang pertama itu ada syarat konselor lintas budaya. Menurut Lorion dan juga Paron, di tahun 1985, ada 6 syarat menjadi konselor lintas budaya. Yang pertama itu, konselor harus terlatih secara khusus dalam perspektif multibudaya, baik akademik maupun pengalaman. Selanjutnya, konselor harus terbuka untuk dapat ditantang dan juga diuji. Yang ketiga itu, konselor harus menyadari reaksi-reaksi mereka terhadap perilaku-perilaku umum. Selanjutnya, penciptaan situasi konseling harus atas persetujuan bersama antara klien dan juga konselor, terutama yang berkaitan dengan kemampuan mereka dalam mengembangkan hubungan kerja teuropatik. Dan yang kelima itu, konselor harus fleksibel dalam menerapkan teori terhadap situasi khusus klien. Dan yang terakhir, dalam situasi konseling multibudaya, yang lebih penting itu adalah agar konselor menyadari sistem nilai mereka, potensi, stereotip, dan prasangka-prasangkanya. Untuk karakteristik konselor yang terampil sendiri secara budaya, menurut Su dan Su, yang pertama itu ada seorang yang secara aktif dalam proses menjadi sadar akan asumsinya sendiri tentang perilaku manusia, nilai-nilai, gagasan yang terbentuk sebelumnya, keterbatasan pribadi, dan juga sebagainya. Yang kedua, aktif berupaya memahami pandangan dunia kliennya yang berbeda secara budaya tanpa penilaian negatif. Dan yang terakhir, mereka yang dalam proses mengembangkan dan mempraktikkan secara aktif strategi dan keterampilan intervensi yang tepat, relevan, dan peka dalam bekerja dengan kliennya yang berbeda secara budaya. Menurut M. Holliday, M. Leach, dan Davidson di tahun 1994, keterampilan konselor lintas budaya itu yang pertama, pengetahuan dan informasi yang spesifik tentang kelompok yang dihadapi. Yang kedua, pemahaman mengenai cara kerja sistem sosiopolitik di negara tempat kelompok yang berbeda, berkaitan dengan perlakuan terhadap kelompok tersebut. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan eksplisit tentang karakteristik umum, konseling, dan juga terapi. Yang selanjutnya, memiliki keterampilan verbal maupun nonverbal. Kemudian, mampu menyampaikan pesan secara verbal maupun nonverbal. Kemudian, memiliki keterampilan dalam memberikan intervensi demi kepentingan dari si klien. Dan yang terakhir, menyadari batas-batas kemampuan dalam memberikan bantuan dan dapat mengantisipasi pengaruhnya pada klien yang berbeda. Jadi, seorang konselor lintas budaya harus selalu mengembangkan keterampilan untuk berhubungan dengan individu yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda. Dengan banyaknya berlatih untuk berhubungan dengan masyarakat luas, maka konselor akan mendapatkan keterampilan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya ada sikap konselor lintas budaya. Konselor itu harus menghormati sikap klien, termasuk dari nilai-nilai agama dan juga kepercayaannya. Sesuai yang disebutkan oleh Sue dan juga kawan-kawan, di tahun 1992, ia mengemukakan bahwa konselor dituntut untuk mengembangkan dimensi kemampuan yang 3. Yang pertama, keyakinan dan sikap. Yang kedua, pengetahuan. Dan yang ketiga, keterampilan sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu. Menurut Rao,
Di tahun 1992, jika klien memiliki sifat atau kepercayaan yang salah atau tidak dapat diterima oleh masyarakat dan juga konselor, maka konselor boleh memodifikasi kepercayaan tersebut secara halus, tetapi apabila kepercayaan klien berkaitan dengan dasar filosofi dari kehidupan atau kebudayaan dari suatu masyarakat atau agama yang klien tersebut, maka konselor harus bersikap netral, yaitu tidak mempengaruhi kepercayaan klien tetapi membantunya untuk memahami nilai-nilai pribadinya dan nilai-nilai kebudayaan tersebut. Rao juga berpendapat bahwa aspek-aspek yang mendasari dari sikap-sikap tersebut adalah yang pertama keyakinan. Konselor harus yakin bahwa klien membicarakan martabat, persamaan atau hak, dan kepribadiannya. Konselor percaya atas kata dan nilai-nilai klien. Di samping itu juga yakin bahwa klien membutuhkan kebebasan dan memiliki kekuatan serta kemampuan untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada aspek nilai-nilai. Di sini konselor harus bersikap netral terhadap nilai-nilainya. Konselor tidak menggunakan standar moral dan sosial berdasarkan nilai-nilainya, yang mana dalam hal ini konselor harus memiliki keyakinan penuh akan nilai-nilainya dan tidak mencampurkan nilai-nilainya dengan nilai-nilai klien. Yang selanjutnya ada aspek penerimaan. Penerimaan di sini maksudnya adalah penerimaan konselor yang menunjukkan pada klien bahwa ia dihargai sebagai pribadi dengan suasana yang menyenangkan. Penerimaan tersebut bersifat wajar tanpa dibuat-buat. Dan yang selanjutnya ada pemahaman. Konselor harus memahami klien secara jelas dengan tingkatan pemahaman, yaitu yang pertama pengetahuan tingkah laku, kepribadian dan minat-minat individu, kemudian memahami kemampuan intelektual dan kemampuan verbal individu, pengetahuan mengenai dunia internal individu, dan pemahaman diri yang meliputi keseluruhan tingkatan tersebut. Kemudian ada rapport, di mana konselor menciptakan dan mengembangkan hubungan konseling yang hangat dan permisif, agar terjadi komunikasi konseling yang intensif dan efektif. Dan yang terakhir ada empati. Di sini kemampuan konselor untuk turut merasakan dan juga menggambarkan pikiran serta perasaan dari si klien tersebut. Baiklah, demikianlah tadi pemaparan dan juga penjelasan sedikit dari materi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.